Ya, maka untuk melamar seseorang harus bisa melihat kondisi diri. Kalau bahasa gojekannya teman-teman itu ro'ai tuni, ngilo, melihat aku pada diriku, lihatlah dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumul khaira. Alhamdulillahi jazakumul khaira. Untuk menjelaskan sedikit tentang arti pernikahan, secara simpelnya pernikahan itu upaya untuk menghalalkan sesuatu yang semula haram. Maka dalam tafsirnya an-nikah ay al-wata', nikah itu adalah hubungan suami istri, sehingga dengan nikah ini menghalalkan yang semula haram menjadi halal, yang semula dosa menjadi pahala, dengan cara melaksanakan ijab qabul, yaitu dengan memenuhi syarat ada 5. Yang pertama, calon suami dan istri saling mencintai, jadi tidak boleh ada paksaan. Yang kedua yaitu adanya wali, la nikaha illa biwaliyin, nikah itu syarat sahnya harus ada wali. Yang ketiga ada saksi, saksinya 2 orang. Yang keempat ada mas kawin. Yang terakhir yaitu ijab qabul. Nah, dengan ijab qabul inilah yang merupakan sesuatu yang menjadi inti dari pernikahan. Setelah ijab qabul, yang semula haram menjadi halal. Itu definisi pernikahan secara simpelnya. Sebenarnya untuk melaksanakan pernikahan itu tidak perlu persiapan yang dipandang sulit. Sebenarnya biasa-biasa saja. Yang pertama, menikah itu yang paling perlu ditata adalah niat. Niat menikah harus ditata. Apa sih niatnya untuk menikah? Kalau niatnya sudah benar, maka pernikahannya akan berjalan dengan lancar. Niatnya apa? Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati. Niat pertama, nikah ini adalah menetapi sunnah Nabi. Yang kedua, nikah ini diniati untuk menyempurnakan agama. Sebab dengan menikah 2/3 agamanya terjaga. Maka yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah niat, yang kedua kefahaman agamanya. Dengan mengetahui kefahaman agama, mempunyai kefahaman agama yang kuat, dia akan bisa mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam berkeluarga. Yang ketiga, usahakan sudah ada bekal kemandirian. Rasulullah bersabda, iltamisu rizqa binikah, carilah rezeki dengan jalan menikah. Ini umpama belum ada bekal kemandirian, insya Allah dengan menikah akan tumbuh sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya jika sebelum menikah itu sudah mempunyai bekal kemandirian untuk mencari maisha. Ya, betul, sebab Rasulullah bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika kalian dilamar seorang laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Berarti syarat mutlak menikah itu sebenarnya yang diutamakan hanya 2 itu, agama kemudian akhlaknya. Kalau itu sudah baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Cara menyikapinya perlu adanya pendekatan kepada orang tua, baik lewat diri sendiri maupun lewat orang lain yang kira-kira bisa menggambui,
yang dicocoki sehingga bisa memberi wawasan-wawasan manfaat dan madorotnya. Sebab kalau nikah itu ditunda-tunda, banyak madorotnya, paling tidak akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran had. Ini ancaman yang perlu disampaikan kepada orang tua, sehingga kalau mengetahui madorotnya, insya Allah masalah maisah dan macam-macam tidak akan menjadi penghalang dalam menempuh hidup berumah tangga. Untuk menjemput jodoh, yang paling tepat adalah selalu memperbanyak sholat istikharah saja, dan kemudian kita kembalikan diri kita pada hukum-hukum yang telah ditentukan Allah Rasul, sehingga kita nanti dalam menjemput jodoh tidak akan mencari yang macam-macam, tidak akan salah jodoh lagi. Sehingga kadang orang itu tertutup dengan logika untuk mencari jodoh, mencari yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah memang mengisyaratkan tungkahul mar'atu li arba'in. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. Laki-laki juga demikian, yaitu limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fatfari bidatidin taribat yadaka. Wanita maupun laki-laki itu dinikah karena 4 perkara. Yang pertama karena wajah, karena harta, karena keturunan, dan karena agama. Rasulullah memberi resep fatfar bidatidin, pilihlah yang punya agama. Kalau tidak memilih yang mempunyai agama, taribat yadaka. Itu jadi dengan kita memperbanyak istikharah, kita akan bisa memilih jodoh yang kira-kira barokah untuk kita. Jadi masih banyak yang berpendapat istikharah itu kalau barokah dia akan selalu bermimpi, sering ketemu dan macam-macam. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita setelah sholat istikharah kita tidak diperlihatkan kekurangan agama maupun kekurangan masalah akhlaknya, ini berarti sudah merupakan salah satu tanda-tanda kebarokahan. Jadi kebarokahan orang itu bukan dilihat dari bermimpinya atau sering ketemuannya, bukan, tapi setelah kita istikharah kok tidak pernah melihat kejelekannya, akhlaknya, agamanya. Inilah tanda-tanda kebarokahan, sehingga semua insya Allah sudah sesuai yang diharapkan. Belum tentu orang bermimpi itu karena nafsu. Orang yang sudah sangat cinta, istikharahnya itu kadang hanya sebagai pelengkap saja, sehingga tidak ngefek. Walaupun orang itu mengetahui kejelekannya, mengetahui kekurangannya, mengetahui aibnya, dia akan tetap selalu cinta. Sebab apa? Istikharahnya sudah kamuflase. Maka untuk istikharah, seperti contoh doa tadi dibaca, tidak menyebut nama saya harus dengan dia, tapi bila saja jodoh yang barokah. Maka dalam doa istikharah itu, Allahumma in kunta ta'lamu annahu anna siapa khairuli fi dini wa ma'asi. Lah itu. Jika menurut Allah memang baik, faqaduruli wasiruli. Kudalah untuk saya dan permudahkanlah untuk saya. Jadi tidak ada nafsu ingin memiliki 100%, enggak ada. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau doa simpelnya Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah aku ya Allah, carilah ke aku yang baik, sehingga kita memang benar-benar menyerahkannya kepada Allah. Ya memang perlu disadari, sudah saya sampaikan di depan, nikah ini adalah salah satu jenis ibadah yang mulia, sebab bisa merubah yang haram menjadi yang halal, sehingga setan sendiri akan menggoda seperti itu. Itulah bisikan setan, bujukan setan. Sebab setan memang tidak terima orang iman menikah dengan orang iman. Sampai Rasulullah bersabda, idza tazawwaja ahadukum aja syaitanu wa qala ya wailah qad asma bun adam thulutsaitini. Ketika salah satu kalian menikah, maka setan akan berteriak, celaka aku, anak Adam sudah terjaga agamanya 2/3. Jadi nikah ini ibadah yang luar biasa. Maka setan tidak akan terima orang iman ini menikah, maka akan mengganggu semaksimal mungkin jangan sampai menikah. Maka dibisiki was itu. Maka itu harus dilawan dengan doa.
harus dilawan dengan doa dan keyakinan. Kembalikan pada niat saya untuk ibadah, untuk menjaga agama saya, untuk mencari pertolongannya Allah. Yaitu Abdullah bin Mas'ud memanggil pemuda. Setelah membaca Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud memanggil pemuda, hai pemuda, mendekatlah, berdoalah, Allahummarzuqni imro'atan idza nadhartu ilaiha saratni wa idza amartuha ata'atni wa idza ghibtu anha tahfadhu ghaibati fi nafsiha. Itu salah satu contoh doa yang diajarkan Abdullah bin Mas'ud, yaitu ya Allah, berilah aku rezeki istri yang solihah. Ketika aku memandangnya, dia akan menyenangkan padaku. Ketika aku perintah, dia akan selalu taat padaku. Ketika aku pergi, dia akan selalu menjaga dirinya maupun menjaga kehormatanku. Maka supaya selalu berdoa ini sehingga nanti tidak terjadi salah jodoh. Ya, maka untuk melamar seseorang harus bisa melihat kondisi diri. Kalau bahasa gojekannya teman-teman itu ra'aytuni, ngilo, melihat aku pada diriku. Lihatlah dirinya sendiri. Kalau kita mencari yang terlalu tinggi, ya mungkin itulah penyebabnya. Mungkinlah itu penyebabnya. Maka dalam melamar, bukannya sekedar melamar, bukan, ditata sungguh-sungguh, niatnya ditata, dan usahakan bisa diprediksi sejak awal. Oh, kira-kira diterima apa tidak, gitu. Dengan melihat itu, kalau bahasanya itu kufu, sepadan, ya. Sepadan baik masalah nasab, masalah harta, masalah segala-galanya lah, masalah harta, masalah kedudukan, masalah jabatan, masalah pendidikan itu. Tetapi sebenarnya itu juga penentu, itu juga bukan penentu. Banyak yang tidak sekufu tapi diterima itu juga ada. Maka orang melamar itu yang perlu ditata harus siap ditolak. Kalau siap diterima itu sudah banyak yang melaksanakan, tapi kalau siap ditolak ini yang sulit, maka ditata. Kalau sudah hati-hati, sudah mencari yang sekufu tapi kok masih ditolak, itu namanya qadar. Dan supaya diniati, melamar tok itu sudah merupakan ibadah. Diterima dan tidak itu qadarnya Allah. Seperti orang mencari maisha. Orang maisha itu ya sudah diprediksi macam-macam. Kalau hasil ya ini berarti qadar Allah. Kalau tidak berhasil ya qadar Allah. Maka diterima, harus ditata sedini mungkin sebelum melamar. Jangan sampai melamar sekali langsung kapok. Nah, ini jangan sampai. Jadi perlu ditata benar, mental orang melamar itu memang harus benar-benar ditata. Jadi untuk menikahi mahasiswa yang masih kuliah, yang pertama perlu dikondisikan kira-kira mahasiswa itu mau apa tidak dengan kondisi kita. Yang kedua, calon mertua bagaimana. Bab hal ini sudah saya alami sendiri. Saya menikah, saya masih kuliah, istri saya juga masih kuliah, sama-sama belum bekerja. Tapi karena niatnya ditata sungguh-sungguh, calon istri juga mau menerima, kemudian calon mertua mau menerima, orang tua kita juga ridho, ya kita laksanakan, nggak ada masalah. Yang penting intinya itu ya pada kedua belah pihak, gelem rekoso dilit apa ora, ngoten. Bab dengan kita niatnya benar, alladzi yuridul afaf, walaupun masih kuliah belum bekerja, niat kita sudah benar agar agama kita terjaga, itu mendapat jaminan pertolongan dari Allah. Jadi ada 3 golongan yang wajib mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya an-nakihu alladzi yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan ingin terjaga agamanya. Nah, kalau kita dengan dalil ini, karena kondisi kita juga mungkin sudah saling mencintai, hanya kendala masih kuliah, ini perlu disadarkan kepada orang tua. Kalau prinsipnya dulu, mertua saya itu prinsipnya tambah sak piring ora rane marai melarat, itu prinsipnya itu, sehingga ya welcome saja, menikah masih kuliah nggak masalah. Saya tadi malam itu resepsi pernikahan, pagi istri saya ujian, jadi nggak ada masalah juga. Demikian Mas. Kalau hanya ingin tidak salah, tapi semua harus dikembalikan pada qadar, maka biar
prosesnya lancar, ya kita lihat diri kita sendiri dulu. Kalau kita memang kira-kira pantas, ya nggak ada masalah. Jadi kita ingin menikah dengan siapapun, yang penting akhlaknya baik, agamanya baik, tidak ada yang menyalahkan, silahkan, nggak ada masalah, yang penting mau. Nah, yang sulit ini maunya itu ya. Kalau semua dijadikan satu, nanti akan mengambil kesimpulan yang sulit. Ini faham tidak, ini agamanya maisanya bagaimana, good looking apa tidak, sulit. Maka sudah saya jelaskan di depan, tungkahul maratu li arba'in tadi, wanita itu dinikah sebab 4 perkara. Wajah itu termasuk yang tadi, tinggi, besar, putih, itu termasuk wajah, lijamaliha. Kemudian 5 liha tadi yang disampaikan, hartanya banyak, maisahnya lancar. Nah itu. Yang ketiga wali hasabiha, nasabnya orang terpandang apa tidak, itu secara umum memang seperti itu. Yang keempat agamanya atau kefahamannya. Maka dari 4 ini Rasulullah sudah mewanti-wanti, fatfari bidatidin, pilihlah yang mempunyai agama. Ya syukur-syukur semuanya ada, tapi umpama ada kekurangan jangan sampai di agama. Sebab kalau yang dicari sesuai kriteria itu tadi, ini nanti akhirnya agama yang dikalahkan. Maka yang 1, 2, 3 itu pelengkap saja. Yang paling pokok fatfari bidatidin. Ini harus difahami oleh calon mertua maupun calon istri atau calon suami. Maka Nabi bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu ilam takun fitnatun wa fasadun fil ard. Jika kalian wali atau orang tua didatangi orang untuk melamar anakmu, yang orang itu agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Itu perintahnya Rasulullah. Sebab kalau tidak kamu nikahkan, akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, menyebabkan kerusakan di bumi. Ini. Sebab apa? Sebab sama saja dengan meremehkan rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau 2 ini dipegang, agama dan akhlak, insya Allah yang lain bisa dikesampingkan. Umpama kurang dikit-dikit tidak ada masalah. Tapi jangan sampai memilih yang lain mengesampingkan agama, dampaknya akan fatal. Ya, pertanyaan ini pertanyaan orang yang sebenarnya baik, tapi terlalu berlebihan. Jadi maksud saya begini, orang yang belum menikah memang kadang pikirannya seperti itu. Nanti setelah nikah saya harus bagaimana. Maka di depan sudah saya sampaikan, yang pertama dalam ilmu agama sebaik mungkin. Kemudian dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan, sebab semua sudah dicontohkan Rasulullah. Kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa. Nah, dengan mengetahui kewajiban suami, kewajiban istri, dia akan tahu, oh apa yang akan saya kerjakan. Itu secara individunya seperti itu. Namun secara umum, maka setelah menikah, coba berguru kepada orang-orang yang sudah sukses dalam berumah tangga. Sebab kalau dijelaskan kiat-kiatnya, lain orang, lain istri itu triknya juga lain. Maka perlu berguru melihat kondisi istri bagaimana, kondisi suami bagaimana. Maka langkah-langkah setelah menikah itu bisa disimpulkan ada 6, Mas Amar. Yang pertama ta'aruf, yaitu saling mengenal. Jadi setelah orang itu menikah akan mengenal secara aslinya suaminya itu seperti apa, aslinya istrinya itu seperti apa, sehingga akan mengetahui kejelekan maupun kebaikan, kekurangan maupun kelebihannya. Maka setelah mengetahui itu, yang kedua yang diambil adalah tahabbuh, saling mencintai, usaha saling mencintai, sehingga akan menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita. Yang ketiga yaitu tasawur, sering musyawarah dalam rumah tangga, supaya selalu musyawarah hal sekecil apapun. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Orang iman itu sifatnya, karakternya sering musyawarah perkara apapun juga. Yang keempat yaitu ta'awun, saling tolong menolong. Jadi jangan ini pekerjaan istri, ini pekerjaan suami, ya maksudnya bagaimana? Kalau ada yang repot satu, yang lainnya membantu, sehingga dalam rumah tangga bisa menghindari konflik. Ada apa-apa saling membantu. Termasuk dalam pengaturan ekonomi juga saling membantu.
Jangan sampai ada uang laki-laki dan uang perempuan. Ini merupakan salah satu sumber konflik. Maka ta'awun ini termasuk hal yang pokok dalam berumah tangga. Yang kelima yaitu tada'u, saling mendoakan. Suami sesering mungkin mendoakan istri, istri sesering mungkin mendoakan suami yang baik-baik. Jangan sampai sekali-kali mendoakan jelek kepada pasangan kita. Doa yang baik-baik. Walaupun kita belum cinta, berdoa agar bisa cinta. Kalau kita melihat kekurangan istri kita atau suami kita, ya kita berdoa agar kekurangan itu ditutup oleh Allah. Yang terakhir, yang keenam yaitu ta'afuf, saling memaafkan. Jadi kalau kita sudah pakai saling memaafkan, bahasanya keporong ngalah rebutan ngalah, insya Allah dalam rumah tangga itu tidak ada masalah. Bab walaupun kita benar, tapi biar rumah tangga itu jadi adem, jadi dingin, kita yang mengalah, kita yang minta maaf, maka saling memaafkan. Inilah kewajiban suami istri, inilah yang merupakan kunci kesuksesan dalam rumah tangga. Kalau suami menetapi kewajibannya, istri menetapi kewajibannya, insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Maka perlu saya jelaskan, apakah kewajiban suami, apakah kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban suami yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik. Allah berfirman, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan cara yang baik. Kata-kata pergauli ini maksudnya ya dalam berinteraksi dengan baik, dalam merambutnya dengan cara yang baik, termasuk dalam hubungan suami istri, atau dalam bahasa populernya itu amal solih. Nah, ini juga dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu memberi nafkah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap istri, atau dalam hadisnya itu apakah hak istri yang harus ditetapi suami. Rasulullah bersabda, antu ta'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita awik tabasata wala tatribil wajha wala tuqbih wala tahjur illal fil bait. Yaitu kewajiban suami atau hak istri yang harus ditetapi suami. Yang pertama, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berilah pakaian istrimu ketika kamu bekerja atau ketika kamu berpakaian. Maksudnya yang pertama itu memberi nafkah, hak makan, minum, dan selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari harus dicukupi. Yang kedua, berpakaian juga demikian. Harus kita pikirkan pakaian istri, jangan sampai yang laki-laki gonta-ganti pakaian, yang istri tidak. Jadi kalau kita membeli, ya istri kita juga kita belikan. Yang ketiga, manajemen konflik. Ini kalau terjadi permasalahan yang mendasar, jangan sampai memukul wajah. Yang ketiga, jangan sampai menjelek-jelekan atau mendoakan jelek. Yang kedua, yang ketiga, jangan sampai meninggalkan istri kecuali tetap dalam satu rumah. Ini juga nanti berkaitan dengan kewajiban suami yang ketiga, yaitu menjaga istri-istri dari dosa. Jadi penjelasan wala tadribil wajha wala tuqbih wala tahjur ilal fil bait ini berkaitan dengan ini. Jadi kalau kita terjadi konflik, jangan sampai memukul wajah, jangan sampai menggunakan kekerasan. Selain dilarang oleh Rasulullah, itu juga termasuk larangan negara, yaitu nanti terkena pasal KDRT. Kemudian wala tuqbih wala tahjur ilal fil bait. Wanita itu sangat lemah, maka jangan dibiarkan sendiri, harus selalu didampingi. Maka walaupun konfliknya seperti apa, jangan sampai ditinggal keluar rumah, tetap di dalam rumah. Bab ini salah satu untuk menjaga dari dosa. Itu salah satu usaha menjaga dari dosa. Sebab kalau kita biarkan, kadang imannya tidak kuat, ada yang melampiaskan dengan ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai keluar rumah menyusul orang tuanya, atau biasa disebut purik dan macam-macam. Kemudian untuk menjaga dari dosa ini, termasuk suami dalam membuat peraturan dalam rumah tangga, dalam mengatur istri, supaya dikira-kira, jangan sampai memberatkan istri. Bahwa kalau nanti memberatkan istri, ini akan menimbulkan dosa bagi istri. Menimbulkan dosa bagi istri. Maka harus kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dan anak istrimu, maksudnya wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Prakteknya itu harus kita jaga dari dosa. Maka caranya yang nomor 4 ini, yang paling pokok. Fastausun nisa fa innal marta khuliqat min dala
wa inna a'wajat fi dhilla a'lah fa idza fatatuki mukassarta wa in taraktahu lam yazil awaj. Rasulullah bersabda, seringlah nasihat mengarahkan istri. Bab wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok. Jika kamu keras akan patah hati, mudah minta cerai, mudah pure, mudah emosi dan macam-macam. Tapi kalau dibiarkan ya akan selalu seperti itu. Maka sering nasihat. Kata-kata sering ini tidak perlu lama, sesering mungkin. Kekurangan istri sedikit apapun kita ingatkan dengan bahasa yang baik. Jangan sampai dengan bahasa yang menyakitkan hati, dengan pahit padu, syukur dengan gojek-gojek gitu. Itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diperinci masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi poinnya 4 poin itu sudah cukup. Kalau bisa mengerjakan 4 poin ini, insya Allah rumah tangga sudah baik. Kemudian adapun kewajiban istri kepada suami, ini minimal ada 5 yang saya rangkum dari berbagai macam kitab. Yang pertama yaitu supaya selalu mentaati suaminya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayun nisa'i khair, manakah wanita yang solih, wanita yang baik? Nabi bersabda, ketika kamu perintah, wanita itu akan selalu taat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa khafitat farjaha wa atat zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyabil syi'ti. Ketika wanita itu sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga harga dirinya, tidak selingkuh, yang keempat selalu taat pada suaminya, maka akan dikatakan oleh malaikat kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Maka ketaatan istri kepada suami ini mutlak selama malam yu'mar bi maksiatin, selama perintahnya arahnya ini tidak maksiat. Sampai Rasulullah bersabda, seandainya wanita itu sedang memasak kemudian diminta untuk melayani suaminya, harus melayani. Ini merupakan kewajiban istri kepada suami sebegitu beratnya. Bahkan dalam hadis lain juga dijelaskan, ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kewajiban orang setelah menikah? Rasulullah menjawab, kalau kamu sudah menikah, kamu harus mentaati suamimu seperti apapun. Umpama kamu disuruh menjilati badan suamimu yang penuh dengan luka, kamu harus taat. Nah, ini menunjukkan betapa harusnya, betapa wajibnya suami untuk taat kepada istri untuk taat kepada suami. Maka imbalannya qila udkhulil jannata min ayyabil syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu yang kamu kehendaki. Dan yang kedua, supaya menjaga harta dan kehormatan suami. Maka tadi sudah disampaikan Abdullah bin Mas'ud dalam doanya, supaya mempunyai istri yang solihah, yaitu kalau diperintah taat, kalau dipandang selalu menyenangkan, dan selalu menjaga harga dirinya maupun menjaga hartanya istri. Yang ketiga yaitu mencari keridhaan suami dan menghindari murkanya suami. Jadi seorang istri harus pintar-pintar mencari ridhonya suami, merayu suami. Sebab kalau suami itu sampai murka kepada istri, ini sangat berisiko baik di dunia maupun akhirat. Maka Rasulullah bersabda, man mata wa zaujuha anha radin takholatil jannah. Setiap perempuan yang meninggal dunia kok suaminya masih cinta, masih ridho, masih sayang pada istri tersebut, maka wanita itu akan masuk surga. Maka ridhonya suami ini sangat penting bagi istri. Kemudian yang keempat, supaya selalu memahami urusan beramal solih atau melayani suami dengan baik. Jadi jangan sampai terlalu banyak alasan jika suami benar-benar membutuhkan dirinya. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa nikah itu intinya adalah al-watta, jima, amal solih, bersenggama.
menghalalkan yang haram jadi halal. Maka kalau istri selalu jual mahal, ini akan berisiko, sebab tujuan nikah itu yang menghalalkan itu, bukan suami istri. Maka itu harus berjalan dengan lancar. Maka jangan sampai jual mahal. Setiap suami menghendaki ya supaya selalu siap selama dalam kondisi yang memang memungkinkan. Sampai Rasulullah bersabda, jika seorang itu dalam sekeduk itu rumah kecil yang di atas punggungnya unta, ada perempuan di situ, kok suaminya mengajak hubungan suami istri, wanita itu harus taat, sebab itu perkara besar. Jangan sampai sudah punya istri, karena istrinya diajak hubungan sulit, akhirnya suami mengerjakan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Yang kelima, yaitu supaya selalu berusaha berwajah berseri-seri dan menyenangkan kepada suami. Yang ketiga tadi, jangan sampai membuat suami marah, supaya mencari ridhonya suami. Kalau yang kelima ini, dirinya sendiri supaya selalu berseri-seri. Maka dalam doa tadi juga dijelaskan, minta istri yang jika aku pandang aku menjadi senang. Berarti salah satu kewajiban istri adalah membuat suami senang dengan cara selalu berseri-seri di hadapan suami. Sebab kalau suami pulang dari kerja, di rumah istrinya sudah berseri-seri, itu akan bisa menghilangkan capeknya, menghilangkan kelelahannya. Nah itu, sehingga akan benar-benar bisa memotivasi suami dalam segala hal. Kalau zaman Rasulullah, ada seorang perempuan, ini kaitannya dengan nomor 4 maupun nomor 5 ya. Ada seorang perempuan yang laki-laki pergi jauh. Kemudian saat suaminya itu datang, sehari sebelumnya ini anaknya sudah meninggal dunia. Begitu suami datang, wanita ini berseri-seri menyambut suami dengan baik. Begitu suami tanya, di mana anakmu, baru istirahat, dia selalu melayani suaminya dulu, berhubungan suami istri dengan suaminya dulu. Bab apa? Dimungkinkan di sana-sana suami melihat wanita cantik sehingga nafsunya ingin segera disalurkan, atau hal-hal yang lain lah. Kemudian setelah itu baru disampaikan, Mas, mohon maaf, sekarang saya berkata jujur, anak kita kemarin meninggal dunia. Ini upaya istri untuk melayani suaminya, untuk melatih kewajibannya. Kewajiban keempat dan kelima diutamakan, walaupun hatinya itu berat untuk melayani suami, untuk berwajah berseri di hadapan suami, itu sangat berat. Sebab apa? Baru kehilangan anak 1 hari. Tapi karena ingat haknya suami yang harus ditetapi istri, wanita ini bersedia untuk melaksanakan hal tersebut. Adik-adik generus yang saya hormati, demikian tadi sekitar seluk-beluk tentang pernikahan. Pernikahan itu kalau dipikir kadang menyenangkan, tapi kadang juga menakutkan. Maka sekali lagi saya ingatkan, mari kita tata hati kita. Rasul sudah bersabda, ya ma'syaras sabab, mastata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ghadul basar wa sarul farj wa man lam yastati falbisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, jika kalian sudah memang merasa mampu untuk menikah, silahkan segera menikah. Silahkan segera menikah. Fa innahu ghadul basar wa sarul farj. Dengan menikah, ini akan menjaga pandangan kita dari yang haram-haram dan menjaga farji kita biar tidak terjadi pelanggaran had. Wa man lam yastati falibisawm. Kalau memang belum mampu, silahkan berpuasa sunnah. Fa innahu lahu wija. Dengan berpuasa ini menjadi perisai biar tidak terjadi pelanggaran. Maka adik-adik dalam menikah jangan terlalu memikir yang berat-berat. Yang penting niatnya ditata. Saya nikah ini yang pertama menetapi sunnah Nabi. Yang kedua, menikah ini untuk menyempurnakan agama. Yang ketiga, menikah ini untuk mencari jalan pertolongan Allah. Yang keempat, menikah ini untuk membuka pintu rizki. Seperti yang disampaikan Rasulullah, iltamisu rizqa bin nikah. Dengan niat kita benar, semua orientasinya untuk menjaga diri dari pelanggaran, untuk kesempurnaan agama, Allah akan memberikan kebarokan-kebarokan pada diri kita, sehingga tujuan orang berumah tangga membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah insya Allah
akan bisa terpenuhi dengan baik. Jangan sampai menunda-nunda nikah, jangan sampai menunda-nunda pernikahan. Sebab kalau kita menunda-nunda pernikahan, apalagi sudah suka sama suka, ini sangat berisiko, membuka celah untuk melanggar yang akhirnya bisa mengarah kepada pelanggaran had, yaitu perzinaan. Rasulullah bersabda, iyyakum wazina, atau fattaku zina, fa inna fi sitta khisalin, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Kalian takutlah pada zina. Perzinaan itu berdampak 6 perkara, yang 3 di dunia, yang 3 di akhirat. Adapun di dunia yaitu menghilangkan kewibawaan, yang kedua mewariskan kefakiran, yang ketiga memperpendek umurnya tidak barokah. Adapun di akhirat yaitu mendapatkan siksanya Allah, mendapatkan murkanya Allah, dan bisa membuat kekal di dalam neraka. Illa ayatubu, kecuali kalau mau bertaubat. Maka adik-adik, biar tidak terjadi pelanggaran had, Rasulullah sudah mewanti-wanti, fattaquz zina, diingatkan di depan, atau iyyakum bazina, bab resikonya sangat berat. Maka solusinya diperintahkan untuk segera menikah. Biar semangat menikah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah beberapa faidah-faidah menikah, fadilah-fadilah menikah, termasuk pahala sholatnya juga dilipat gandakan. Rasulullah bersabda, rakaatani minal mutahili khairun minas nani wa tsamanina rakaatan. 2 rakaatnya orang yang menikah ini lebih baik daripada 82 rakaatnya orang yang masih bujangan, yang belum menikah. Maka adik-adik, mari kita usahakan bagi yang benar-benar sudah mampu, baik secara finansial, menurut agama, akhlaknya sudah baik, segeralah menikah agar agama kita bisa sempurna, bisa terjaga. Bab kalau kita selalu takut menikah juga tidak ada manfaatnya bagi kita, hanya menambah kecemasan dan kecemasan. Sebab semakin orang tua semakin banyak semakin banyak perhitungan, semakin banyak alasan, sehingga kadang-kadang kalau sudah sampai puncaknya itu sudah malas untuk menikah atau sudah tidak mau menikah. Nah, ini yang berisiko tinggi. Rasulullah bersabda, siraru mautikum azabukum, sejelek-jeleknya orang yang meninggal dunia itu adalah yang mati dalam keadaan bujangan. Maka mari kita segera menikah dan menikah. Semoga Allah memberi aman sampai lancar barokah, kehidupan kita juga tambah barokah. Dalam pandemi ini kita diselamatkan Allah, diberi kesehatan, kewarasan, umur panjang yang barokah, sehingga ibadah bisa maksimal sampai husnul khotimah. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.